Ayo Pak Konten, lagi ngapain sih? Lagi pesta. Kelihatan nggak? Tuh. Ya kan? Dia nget kalau di waktu aku titipin kayaknya dikasih makannya pelet deh Jun. Ini sampai sini aku beliin jasin satu ikat. Ini masih ada separuh, itu baru separuh tuh. Langsung pesta dia. Yuk. Kita konten hari ini. Konten apa nih Pak? Dan apa ya? Tunggu dulu. Satu kemana satunya? Soalnya tadi malam ada yang DM, dia tanya, ini jadi inspirasi ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah DM ke aku, tanya-tanya soal Bird the Dragon atau tentang reptil lain, kalian boleh ya. Jadi ini pertanyaan unik sih. Jadi saya mau bahas karena kebetulan di sini ada Bird the Dragon yang mengalami hal serupa. Jadi saya mau kasih tahu ke kalian. Opening dulu Jun. Iya, sampai lupa. Gimana sih? Iya. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Nah, hari ini kita mau bahas tentang sesuatu yang menurut saya banyak orang awam tanyakan, karena dia pengen beli Bird the Dragon dengan budget yang minim untuk dikawinkan. Nah, untuk dikawinkan. Jadi banyak orang itu tanya ke aku, Pak, Bird the Dragon yang kena MBD, metabolic bone disease, atau penyakit tulang itu, kelainan tulang itu. Jadi bisa nggak sih kalau saya beli BD yang dulunya MBD terus dijadikan indukan? Nah, bisa nggak Jun? BD cacat, MBD dijadikan indukan. Menurut Anda bisa nggak Jun? Bisa aja sih Pak. Bisa aja. Iya. Kalau orang tuanya merestui. Iya. Kalau nggak direstui nggak bisa kawin mereka Jun. Iya. Betul. Anda canggih. Nah, saya kasih tahu teman-teman. Jadi ini ada BD jantan. Nah, kalian bisa lihat nih, sini aja deh biar gak terang. Nah, BD ini ngalami kelainan tulang dulunya. Jadi ini udah jauh lebih baik dari di dulunya ya. Ini kalian bisa lihat, kasih lihatnya gimana. Sini coba sini. Nah, tuh kakinya nekuk ya. Kamu ambil shot dulu tuh, kanan kiri. Nah, nih kalian bisa lihat teman-teman. Jadi ini adalah ciri-ciri Bird the Dragon. Nah, gini aja deh biar enak ya. Jadi ini adalah teman-teman, ini adalah ciri-ciri Bird the Dragon bekas MBD. Kalian bisa lihat kakinya ini kayak kelainan gitu ya. Ini ada tulang-tulang yang menonjol ya, ini. Nah, sebenarnya dibalikin gini bisa, tapi ketika dia jalan, dia pasti akan nekuk. Dan ada beberapa kakinya juga yang ada hal yang sama di kaki-kakinya nih. Tuh, dia kayak agak formnya tuh jadi kayak nggak sesuai, nggak kayak Bird the Dragon pada normalnya gitu loh teman-teman, ya kan. Dan di MBD itu macam-macam ya, nggak cuman di kaki. Ada Bird the Dragon yang kena MBD bengkoknya di tulang sini Jun, tulang sini nongol gini kayak ada punuknya. Ada juga yang kena MBD di pangkal ekornya sampai ekornya kayak keris begini. Itu ada. Ini paten, nggak bisa balik. Berhubung ini Bird the Dragon sudah di treatment dengan lumayan lah, menurut saya sih lumayan ya. Jadi dia nggak bisa sembuh secara visual. Itu gimana ya? Penampakannya itu bakal seperti ini terus gitu loh. Nggak bisa balik kayak BD normal. Tapi secara di dalamnya itu sudah oke. Gitu, di dalamnya sudah oke. Itu sudah tidak kekurangan atau defisit kalsium gitu. MBD itu disebabkan karena kurang kalsium. Yang pertama, kurang jemur. Jadi penyerapan kalsium di tubuh Bird the Dragon itu kurang optimal, ya kan. Akhirnya ada yang mengeras. Biasanya ciri-ciri Bird the Dragon mau kena MBD atau gejala MBD itu getar-getar Jun. Jadi di jari-jarinya tuh getar-getar, terus kakinya tuh getar-getar. Itu pertama. Kalau kalian punya Bird the Dragon masih baby atau sub adult atau juvenile ya orang sebutnya tuh ya, sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu, kalian perlu treatment yang baik ya.
kalsium dibanyakin, jemur dirutinin, cek juga suhu suhu kelembaban di kandangnya dia. Karena apa? Itu berpengaruh banget. Bearded Dragon butuh yang kering sih. Kalau kalian terlalu lembab, itu juga bakal kena penyakit-penyakit kayak jamur dan lain-lain, itu bahaya gitu. Nah, jadi ini Bearded Dragon sudah dewasa, sudah birahi, sudah siap kawin teman-teman. Cuman bisa nggak sih dikawinin? Nah, ini ada betina nih. Sebenarnya saya punya betina 2. Yang satu masih belum terlalu siap untuk kawin, yang satunya sudah siap tapi sedang dikawinkan sama teman saya. Jadi pas saya titip Bearded Dragon di temanku yang di Purwokerto sama di Jogja, jadi aku udah bilang sama dia, aku titip ya BD-nya begini. Ternyata di sana terkawin lah. Si betina ini dikawinkan sama salah satu BD punya temanku yang di Jogja. Jadi aku pikir udahlah ditinggal aja. Jadi nanti kalau bertelur tinggal bagi hasil atau gimana lah, gampang. Pokoknya dia juga lagi belajar sih. Dia bukan breeder, dia hobis biasa, dia lagi belajar. Jadi aku bilang, kalau kamu mau belajar tentang Bearded Dragon, ya sesuai dengan yang kamu baca atau kamu belajar mungkin di YouTube atau di YouTube orang luar atau di YouTube saya mungkin. Nih saya kasih Bearded Dragon betina. Bisa kawin teman-teman di sana, bisa kawin dan lagi nunggu bunting dan lor gitu loh. Memang di pertengahan tahun sampai akhir tahun itu masa-masa Bearded Dragon birahi, ya kan. Biasanya akhir tahun nanti pada nelor, awal tahun, akhir sampai awal tahun itu pada netes. Coba deh kalian perhatiin, nanti mesti bulan Desember, Januari itu banyak anakan Bearded Dragon. Ya, kalau yang sekarang ini pada nelor nih. Clutch ketiga atau clutch pertama biasanya nelor bulan-bulan ini nih, bulan-bulannya apa ya? Juli ya, Juli, nanti Agustus juga mereka nelor gitu loh. Jadi kalian bisa coba untuk kawinin kalau memang sudah masanya, kalian bisa coba untuk kawin gitu. Nah, ini si Bearded Dragon yang cacat ini kalian bisa lihat. Ini kita mau coba ya. Ini kalian bisa kita taruh di kandang dulu. Tuh. Ini Jun. Tuh, lihat. Jalannya kan begitu. Nah, ya kan? Ini memang kakinya nekuk gitu. Tuh. Kalaupun dia jalannya bakal seperti itu terus gitu. Karena ini dulunya bekas kena MBD gitu. Cuman sekarang udah membaik. Nah, sekarang kita mau coba gabungin sama si Bearded Dragon betina. Nih, ini ada betina. Walaupun dia sudah 1 tahun, tapi bodinya menurut saya belum cukup sih. Kurang gede lagi sedikit. Menurut saya kurang proporsional. Tapi buat teman-teman, kalau kalian mau coba lihat reaksinya seperti apa, terus mau kawin apa enggak, kita mau tes. Ini Bearded Dragon belum pernah dikawinin sama sekali. Jadi menurut saya bakal ada istilahnya apa ya, kayak berantem karena si BD betina ini baru pertama kali mau dikawinin teman-teman. Jadi dia masih ada nolak buat kawin gitu. Yuk kita cek yuk. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini kita coba ya. Tuh, hitam dia. Ini belum lihat BD betina udah hitam nih. Nih kita coba dong, kita masukin dulu. Walaupun jalannya susah. Iya. Responnya seperti ini. Bearded Dragon kalau mau kawin seperti ini responnya. Kalian bisa lihat. Nah, coba. Nah, dari ukuran size kelihatan kalah jauh banget ya. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya, Bearded Dragon yang MBD pun kalau dia ditangani dengan baik, dia masih punya naluri untuk kawin. Ya itu jelas ya. Dia masih bisa punya hasrat untuk kawin, tapi yang menjadikan dia bisa kawin atau enggak itu sebenarnya satu di segini, di pangkal ekornya ini. Ya, di pangkal ekornya. Ini ujung ekornya, pangkal ekor tunjuk. Yeah. Di pangkal ekor ini kalian bisa lihat kalau Bearded Dragon yang mengalami MBD dan dia ada masalah atau kelainan tulang di sekitar sini. Nah, di sekitar sini biasanya bakal susah buat ngelok teman-teman. Tapi kalau yang kalian MBD-nya di bagian kaki ini mungkin masih bisa untuk kawin. Karena apa? Yang penting tuh bagian ini
Iya, cedera di sininya. Kalau di sininya tidak ada masalah, dia masih bisa ngelok. Kita coba kita jodohan. Oh, si BD betina nurut-nurut aja, Jun. Nah, itu contoh si jantan kalau mau kawin gini. Ini sengaja aku lepas kacanya nih kandangnya tadi, supaya penampakannya lebih oke, Jun. Iya. Sudah pernah lihat kadal kawin? Belum sih. Nggak ada respon untuk si betina. Mungkin biasanya pengenalan cukup lama sih. Sama sekali belum pernah aku gabungin mereka sih. Nah, kamu bisa lihat. Jadi kalau untuk si Berdragon jantan yang MBD, untuk daerah-daerah yang rawan seperti ini dia bengkok, sini bengkok gitu atau lebih, jadi bakal susah untuk kawinnya nantinya. Karena apa? Si tulang ini jadi mengeras. Dan BD yang kawin itu kan posisinya kayak cacak kawin, tau gak sih, Jun? Begini lah, Jun. Nah, dari samping. Kadal kalau kawin tuh dari samping, Jun. Dari samping, nggak tahu tuh istilahnya apa sih ya. Saya kurang begitu paham, teman-teman. Saya masih polos. Pokoknya dari samping. Jadi si betina itu bakal, ini betina ya, ini jantan. Si betina itu bakal angkat ekornya sedikit begini, dan si jantan tuh dari samping, terus ekornya si jantan tuh ke samping begini. Nah, jadi itu nanti ngelok seperti ini, gitu. Jadi untuk si betina ini belum pernah dikawin, si jantannya juga belum pernah dikawin, belum pernah mau kawin. Tapi responnya memang agak lama gitu. Tapi sesuai dengan pengalaman yang saya jalani ya, waktu ngurusin Berdragon kena MBD, ada ya harusnya bisa sih 80-90% itu bisa dikawin ketika dia tidak ada masalah di pangkal ekornya sini. Jadi kalau kalian ini teman-teman yang pengen beli Berdragon, adanya budgetnya minim nih bos, nggak apa-apa. Tapi penjualnya juga harus jujur dong, kasih tahu bahwa ini BD bekas MBD, terus kekurangannya seperti ini, ya kan? Ini ada cedera di sebelah sini gitu. So, tinggal keputusannya di kalian mau beli atau enggak. Kalau si posisinya cuman begini, ini masih bisa sih kawin. Walaupun ini belum direspon ya, atau mungkin si betinanya kurang bohai nih. Betinanya kurang bohai, kurang gemuk ya teman-teman ya, kurang berisi, kurang gede gitu. Mungkin sekitar 6 bulanan lagi dia baru bisa dikawinin. Kalau yang ini sih udah siap, kalau yang ini belum siap gitu. Betina bukan, ini sih nggak, kurang gede. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Saran saya kalau memang Berdragon kan sekarang harganya lebih ekonomis, lebih terjangkau ya teman-teman. Masih rapi lagi. Ya kan, masih rapi lagi. Jadi lebih terjangkau ya teman-teman. Kalau kalian memang punya budget yang nanggung sedikit, saran saya lebih baik beli yang masih normal, masih bagus gitu, tidak ada istilahnya riwayat MBD atau kena jamur dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kalian budgetnya ngepres nih, kalian punya BD betina gitu, BD betina oke sih, beli jantan yang bekas MBD gitu. Dan oh iya, itu lagi teman-teman, dan ini yang penting sih, kalau menurut saya BD bejantan yang bekas MBD sama BD betina yang bekas MBD, kalau ditilik lebih oke kalian ambil yang jantan bekas MBD, jangan betina yang bekas MBD gitu teman-teman. Apalagi betina bekas MBD dan cedera atau kelainan tulangnya di sekitar sini. Nah, itu bahayanya apa? Bukan pas dia kawinnya, pas dia mau nelornya nanti. Jadi pas BD mau nelor itu butuh kalsium yang banyak. Karena apa? Untuk pembentukan cangkang telur. Cangkang telur itu dari kalsium teman-teman, ya kan? Cangkang telur dan lain-lainnya itu dia butuh kalsium yang oke, berat badan yang oke. Jadi kalau dia ada bekas MBD, saya takutnya ketika dia terbuai secara optimal di perut, telurnya tambah gede, pas mau nelornya tidak bisa. Karena apa? Ada cedera di sekitar sini gitu. Jadi baiknya kalau mau beli yang ambil nih, punya budgetnya minim nih, mau beli yang bekas MBD, mending yang jantan, yang betinanya yang oke gitu, karena masih bisa untuk kawin gitu dengan ketentuan yang tadi saya sebut.
cederanya jangan di sekitar sini. Kan kelihatan secara visual dong teman-teman. Ini MBD yang begini kakinya, ada yang ekornya begini. Ada yang tulangnya sininya nongol gitu kayak punuk. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan budget kalian. Gitu aja. Oke, Jun? Oke. Anda kalau mau pelihara jangan yang minus, Jun. Nanti saya kasih yang baby. Oh no, orang nggak niat pelihara. Kalau dikasih Arjun, kalau dikasih reptil, balik ke sini lagi teman-teman. 1-2 hari balik ke sini lagi. Masalahnya apa, Jun? Saya busi. Wah, busi. Yes. Oh, ya. Ngomong aja buat makan aja susah. Kasih makan. Enggak ya teman-teman. Busy ya teman-teman. Busy. Jadi si Arjun ini lagi jadi panitia Agustusan ya, Jun? Iya. Habis ini mau acara apa nih? Nanam bendera ya. Bendera terus disirami. Nanti tanggal 17 udah tumbuh. Nanam bendera. Nah, gitu aja teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan soal Bearded Dragon, kalian bisa komen di bawah. Mohon maaf ini situasi perumahan lagi rame. Kalau liburan itu rame teman-teman. Ada yang jual kerupuk, ada yang jual es krim, nggak apa-apa ya. Namanya juga perumahan. Yang penting edukasinya masuk tetap ya. Kalau punya pertanyaan kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa tanya langsung di Instagram saya. Kalau jam-jam senggang saya pasti balas gitu ya. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya banyak orang lebih mengerti tentang reptil. Saya dari Wijaya undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, thank you.